Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Bukamata News? Berjumpa lagi bersama saya Nana Jamal dan tentunya masih di program kesayangan kita semua di Kopi Tumpah. Nah, kali ini Kopi Tumpah akan bincang-bincang bersama para narasumber kita hari ini di Captain Coffee di Menara Bosowa yang kayaknya ini sudah menjadi lokasi untuk beberapa episode podcast kita sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini di triwulan, kita udah masuk triwulan kedua ya, triwulan kedua masuk triwulan ketiga ya, triwulan ketiga di tahun 2022. Ingat sekali pada akhir tahun 2021 mau masuk ke 2022 di lokasi yang sama kita pernah membahas bagaimana nasib pariwisata di tahun 2022 ini kita sudah sempat khawatir apakah pandemi masih akan menyelimuti kita di Indonesia, tapi ternyata alhamdulillah ya, kita lihat di Makassar utamanya ini banyak sekali, sudah banyak event-event yang bermunculan dan utamanya untuk event-event nasional yang berarti banyak dukungan dari pemerintah. Yang akan segera tiba, yang akan segera terjadi di Kota Makassar adalah F8 yang sudah sempat lama vakum. Entah itu karena politik atau emang karena pandeminya. Nggak apa-apa dong disentuh dikit ya. Ya kan Daya, kita kenalan dulu sama narsum-narsum kita hari ini. Ada Kanda Kadis tercinta kita, ada Kanda Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap ya kalau di sini Kanda Kadis ya. Kemudian di tengah kita ada Mbak Rari dari Markom Manager Aston Hotel Makassar. Betul. Apa kabar Mbak Rari? Baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Walaupun sibuk. Sibuk. Sempat ya kayak Sangat sibuk. Tapi senang. Sangat senang bahkan. Di samping Mbak Rari ada Kayudi. Halo Kayudi. Selaku marketing manager. Siap. Selaku marketing manager dari Klaro Makassar. Tadi kita bahas-bahas sama Pak Bambang. Ini tidak ada pertunjukan Cinderella. Soalnya Cinderella di hijack sama Klaro. Oke. Nah, kemudian juga ada Pak Bambang selaku DPD Asita, perwakilan dari DPD Asita. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Tetap semangat. Akhirnya kita sibuk-sibuk lagi ya semua ya. Oke, yang seperti akan kita bahas tadi, ini soal F8. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Orang-orang bilang bahwa, waduh Makassar akhirnya nih full festival ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, utamanya kemudian ada F8 ini sendiri yang sempat memang menjadi wisata yang sangat menarik di Kota Makassar. Kapan nih Pak Kanda? Iya, F8 akhirnya muncul lagi gitu, dengan berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi F8 sendiri itu terutama dari segi pandemi. Karena F8 itu sebenarnya 2020 itu masuk di top 10 juga. Di Prodikal 2020 itu masuk top 10 Wonderful Event Indonesia. Namanya masih Wonderful Event Indonesia. Tetapi karena pandemi, penyelenggara juga akhirnya berkoordinasi dengan kementerian dan kita di kota. Mereka mengatakan, kita sulit mengadakan. Memang posisinya pada saat itu sulit. Pertama, transisi pemerintahan, terus kemudian pandemi lagi tinggi-tingginya 2020, mereka memutuskan untuk tidak membuat. Kemudian 2021, kita tidak bisa memprediksi pada saat itu. Sehingga tidak memasukkan juga di dalam Karisma Event Nusantara, makanya kita tidak masuk di dalam listing. Tetapi akhirnya tahun 2022 kita optimis nih. Karena ada beberapa, kita bisa memprediksi, karena ada beberapa kelonggaran yang udah dibuat di triwulan-triwulan terakhir nih 2021. Sudah ada beberapa clue lah sebenarnya bahwa kayaknya kita harus running nih 2022. Akhirnya kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Dispar Provinsi dan PT F8 memasukkan kembali untuk diikutsertakan, dikompetisikan menjadi event Karisma Nusantara. Akhirnya kita ikut pitching dengan seluruh kabupaten kota, kurang lebih ada 500 event di Indonesia yang berkompetisi dengan kita, dan kita mewakili Sulsel akhirnya masuk di tahap berikutnya, dan akhirnya pada saat pengumuman kita berada di top 10 Karisma Event Nusantara. Gitu. Itu tangan dulu dong. Jadi ini masuk top 10 itu bukan tiba-tiba 10 gitu. Iya. Ada tahapannya, tahap presentasi, dan yang mengkurasi juga bukan orang-orang sembarang. Kalau kita kenal Mas Eko PC gitu, yang beliau adalah salah satu maestro tari yang pernah mendampingi Madonna di konsernya kan, itu beliau bilang F8 itu udah nggak bisa diintervensi dalam artian hal ide dan sebagainya, karena F8 itu avant-garde.
maksudnya tanpa batas gitu. Biarkan mereka dengan tanpa batasannya itu F8 itu gitu. Karena ada beberapa yang memberi masukan bahwa F8 semestinya seperti ini. Tetapi pada saat kurasi disampaikan, udah nggak usah. F8 itu punya ciri khas sendiri gitu. Dan itu yang dikeluarkan testimoni dari orang luar gitu. Jadi F8 kembali akan muncul tanggal 7-11 September 2020. Ini saya cerita awalnya dulu terus sampai tanggalnya gitu. 11 sampai dengan 11 September. 7 sampai dengan 11 September. F8 itu selalu September. Oke, sudah tahu ya Bapak-bapak ya. Jadi berarti sudah bisa melock in untuk tanggal kamar-kamarnya ya. Karena ini yang bikin bingung kanda-kanda yang lain sekalian nih. Nah, tapi tentunya persiapan untuk F8 ini sendiri tidak sedikit. Ada hal-hal yang dilakukan, utamanya untuk mengingatkan kembali, merimain orang-orang yang bukan hanya di Kota Makassar, tapi di luar sana terkait dengan event-event di Makassar. Ya, alhamdulillah di tahun ini nih luar biasa kolaborasinya. Karena mungkin mengalami keterpurukan yang sama gitu kan. Biasanya itu karena keterpurukan yang sama, akhirnya sadar bahwa harus bangkit sama-sama begitu. Kalau terpuruknya satu, biasa dicueki Ji. Tapi karena terpuruknya bersama, akhirnya semangatnya bersama, kolaborasinya bersama. Akhirnya PHRI, Asita, PT Festival 8 dan pemerintah kota sendiri itu akhirnya join untuk bersama-sama mempromosikan event ini. Kunci utamanya berpromosi di tahun ini bangkit bersama itu adalah di F8. Ada beberapa paket juga yang dijual selain F8, tetapi yang menjadi point of view-nya adalah F8. Ini udah terbukti kemarin di kegiatan kita di dengan Travel Agent juga dengan Asosiasi Astindo Surabaya. Terakhir baru pulang dari Bali di 2 kegiatan kita di Bali and Beyond Travel Fair bersama Asita Sulsel, terus di Beachwalk juga dengan PHRI dan Asita juga. Di Beachwalk itu kita pameran F8 gitu. Di Beachwalk Bali itu kita aktivasi kegiatan-kegiatan F8 di Beachwalk dan luar biasa, ada kurang lebih 4-6 tenan booth F8 itu laku di sana. Yang dibeli sama industri di Bali loh. Industri Bali beli untuk melakukan kegiatan di F8. Terakhir kami kedatangan dari tim Disputpar Jawa Barat, timnya Pak Ridwan Kamil, untuk survei dan melihat lokasi langsung F8. Mereka akan bawa rombongan yang sangat besar sekali dari Jawa Barat. Dan Pak Ridwan Kamil akan hadir bersama-sama kita di F8 ini, menandakan bahwa F8 ini punya magnet yang sangat kuat bagi tokoh-tokoh penting nih di Indonesia gitu. Karena sekali lagi, ini wajah kami, wajah kita semua di Indonesia Timur, karena F8 itu satu-satunya event dari Indonesia Timur yang masuk top 10 gitu. Satu-satunya masuk, selebihnya adalah Jawa, Bali, dan Sumatera. Berarti kita tidak kalah bersaing karena ada satu event yang menjadi andalan kita semua di Indonesia Timur. Ini kebanggaan kita semua gitu. Karena sekali lagi, masuk top 10 itu tidak gampang. Banyak penilaiannya, banyak unsur-unsurnya yang harus dipenuhi, dianggap sebagai event yang siap jual untuk Indonesia. Oke. Gitu. Oke, itu dulu yang kita bahas soal F8. Berarti ini kita udah punya gambaran bagaimana tentang event kedepannya, karena kita jadikan F8 ini sebagai patokan dulu untuk F8 karena ini adalah event yang nasional, otomatis didukung sama pemerintah dan lainnya. Tadi disinggung nih sama Kanda Kadis kalau ada dari DPD dari Jabar ya. Ini teman saya yang nyari kamar kemarin. Nggak dapat kamar, Pak. 25 sampai nggak dapat kamar. Betul. Ini bahkan sebelum Prodikal. F8 ini datang, Udah penuh. F8 ini dimulai, masyarakat sudah mulai berbondong-bondong untuk datang ke Makassar dan menikmati pariwisata serta perhotelan. Saya ke Aston dulu nih, Mbak Rari ya. Gimana Mbak Rari? Waduh, ini mohon maaf ini kalau misalnya yang kemarin nggak dapat kamar ya. Jadi memang pada saat itu memang kita sih sebenarnya dari awal tahun 2022 ya Pak Yudi ya. Kita udah ngerasain memang tone okupansi di situ sudah meningkat secara perlahan, apalagi memang tingkat hunian pada saat itu waktu awal Januari sih memang masih terbilang agak rendah, tapi naiknya tuh secara signifikan. Jadi benar-benar sebelum ada event F8 ini kita udah ngerasain bahwa tone occupancy itu memang lumayan sangat tinggi dan yang tadi kita bilang sibuknya luar biasa, tapi seneng akhirnya kita seneng ya karena ada berapa tahun, sekitar 2 tahun hampir 2 tahun kita vakum kan, tapi di tahun 2021 juga sebenarnya sudah mulai naik, sudah mulai ada kehidupan lagi.
Cuman yang dirasakan sekali itu pas di 2020 ini luar biasa sih. Nah, untuk di 2020, jadi di 2020 ini apakah memang sama sudah melakukan melirik bahwa 2022 ini sepanjang tahun ini sudah ada hal-hal yang bisa dilakukan di Hotel Aston sendiri? Iya, sudah ada gambaran. Kita dari 2021 sudah prediksi sih sebenarnya kalau untuk di 2020 pasti bakal naik, karena memang gambarannya kita patokannya di 2021 nih sebenarnya, karena memang kalau yang di 2020 kan kita libur, jadi ngasah otak di 2021 ternyata benar terjadi di 2022. Jadi untuk gambaran sampai akhir tahun pun sebenarnya kita udah pegang nih sebenarnya. Selama ada pokoknya terima kelonggaran dari pemerintah, jadi pasti udah terbaca. Tapi berarti udah menyiapkan promo-promo dan lain-lain? Sudah pastinya. Udah pastinya. Simpan di pertanyaan kedua. Siap. Karena saya mau dulu. Siap. Ayo waduh, kan ini kita udah tahu ya, pasti akan menjadi salah satu hotel yang paling diminati selain lokasi dan memang namanya sendiri. Jadi gimana nih kalau untuk Claro sendiri, bahkan sebelum F8 dan setelah F8 apa yang akan dilakukan? Jadi kalau di Claro sendiri sebetulnya ya karena ada kelonggaran dari pemerintah, sudah pasti okupansi akan naik. Nah itu terbukti sebetulnya saya yakin juga teman-teman hotel juga rasain kalau sekarang tuh okupansi year to date ya, secara 1 tahun untuk year to date per Juni ini sudah 70 sampai 75%. Secara year to date. Nah, Juni ya? Iya, untuk Juni sampai Juni, dari Januari sampai Juni itu sudah 70%. Artinya kan okupansinya lumayan signifikan peningkatannya. Nah, ditambah lagi banyak event-event nasional itu yang sudah mulai masuk ke kita juga, ke teman-teman hotel yang lain. Kalau mau diukur sebetulnya, kalau seandainya sudah ada event kedokteran, tadi pernah sempat bilang juga sama Mbak Dana, kalau event kedokteran itu sudah masuk di daerah kita, ya event nasionalnya itu sudah pasti akan banyak event-event lain, karena event kedokteran itu strict dengan syarat masalah prokes. Nah, itu kalau sudah masuk artinya sudah lancar lah. Nah, apalagi ada F8 kan saya yakin banyak yang tamu dari luar nih. Salah satu tujuan utama pariwisata Makassar ya satunya F8. Nah, kita harus siap dan harus mempersiapkan juga paket-paket nanti untuk F8. Jadi persiapannya apa aja nih? Nah, kalau bisa dibocorin di sini nggak apa-apa. Jadi sebetulnya sama kayak 2 tahun lalu ya, Pak Kadis juga pernah infokan kalau bisa nanti kita bikin paket, kalau sudah ada harga apa segala macam ya kita akan diskusi dengan PHRI juga, IHGMA juga, Asita juga, paket bundling Pak Kadis. Kemudian mungkin nanti kita siapkan juga paket-paket khusus F&B untuk F8. Jadi banyak tamu-tamu dari luar yang tahu, harusnya dulu kan Pak Wali pernah sempat kalau bisa di setiap hotel itu ada 10 kuliner, jajanan kuliner Makassar yang wajib. Nah, itu yang kita bikin lagi nanti. Baik, terima kasih Ayudi. Nah, ini Pak Bambang, kita bahas euforianya aja dulu nih soal F8, karena kita tahu tetap pasti akan ada yang menjadi catatan-catatan mengenai pariwisata di Kota Makassar sendiri. Nah, F8, Asita gimana nih Pak Bambang? Gini, jadi wisatawan Muslim kan selama ini kan di Jawa. Jadi dari 300 juta itu 50% di Jawa gitu. Nah, untuk menarik mereka ke Makassar kan harus punya magnet seperti Pak Kati bilang. Salah satunya adalah F8. Nah, bagaimana kita bisa menggarap market ini ya seperti rencana kita untuk penetrasi pasar di Jakarta. Salah satunya setelah Bali Bu ya, Surabaya Bali kita sekarang di Jakarta. Nah, di situ kita ada 2 event nanti, B2B, business matching. Target kita sekitar 50-60 buyer yang hadir, itu terdiri travel agent khususnya. Kemudian ada travel fair-nya. Travel fair target kita per hari kunjungan bisa 2.000-3.000. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah pariwisata di Makassar, hal-hal yang monoton dan terus-menerus dilakukan ini kan sebenarnya cukup membosankan ya. Tapi kalau dari Asita sendiri melihat ini bagaimana Pak Bambang? Atau ada hal-hal yang memang walaupun diulang-ulang kali tetap menjadi magnet tersendiri? Kalau di Kota Makassar, bagaimana pasarannya? Kita di produksi perjalanan itu harus kreatif. Jadi jangan itu aja. Kita harus punya inovasi. Bikinlah sesuatu yang mungkin jadi experience dari tamu. Datang makan nggak, kita bikin sesuatu yang baru. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Oke lah, kita tidak seperti Jogja dan lain-lain. Kita harus kreatif. Apa yang bisa memuaskan tamu ini?
dengan biaya katakan 5 juta. Bukan hanya kuliner, kita bisa nonton F8, bisa ini. Nah, kalau untuk dari penelitiannya sendiri yang sudah dilakukan dari Asita, karena kan pasti ini ada acuan yang sangat besar untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata. Selain itu kan hal lain yang kemudian dilakukan oleh pariwisata dari Pemkot ya Pak ya. Tapi kalau dari Asitanya sendiri, penelitian yang sudah dilakukan yang juga menjadi acuan untuk bisa jangka panjang ke depan berjalan bersama-sama, paketan dan lain-lain. Pemkotnya luar biasa. Yeah. Jadi pre-eventnya udah jalan nih dari bulan Januari ya. Ini kan jadi salah satu yang jadi jualan kita gitu. Oh, ada event ini, itu bisa kita jual, tinggal dikemas saja. Nah, untuk F8 kami kerjasama dengan Garuda untuk banding tiket dengan paket wisata. Pertengahan bulan ini kita akan MOU dan langsung kita pasarkan. Paket F8 plus tiket ya, nonton F8 plus tiket Garuda dengan harga khusus. Itu bukan hanya dipasarkan di Jawa, seluruh office Garuda di luar negeri termasuk. Itu jadi apa namanya, mudah-mudahan itu bisa mendorong wisata untuk lebih banyak kegiatan komunikasi. Oke, saya balik lagi nih ke kata kadis kita. Saya balik lagi di bola, Pak. Ini menarik sekali bahwa ada status dari masyarakat yang saya baca. Makassar, festival terus, pesta terus. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, gini, Makassar memang potensi pertama itu kalau dilihat dari segi kepariwisataan ya, di luar non alam itu mais, memang mais. Jadi yang isi hotelnya Rari, Payudi ini adalah mais gitu. Tadi mais itu banyak, ada meeting, ada exhibition, ada konser musik. Itu adalah mais memang yang mengisi. Memang kita kalau sebagai warga lokal biasa tidak melihat keunggulan diri kita sendiri sebenarnya gitu. Kita tidak melihat. Coba kalau kita melakukan customer journey lah, berwisata di satu tempat sebuah daerah, yang kita lakukan adalah mengunjungi, makan, tidur. Gitu. Begitupun pola travel pattern yang dibikin sama teman-teman travel agent pasti seperti itu. Karena kita melihat itu sudah biasa bagi kita, jadi kita menganggap itu tidak ada sesuatu yang wah di kota ini. Coba orang luar datang makan coto, pasti dia senang sekali. Sudah makan coto, dia ke Rotterdam. Dari Rotterdam dia makan lagi seafood, sebentar malam dia tidur di hotel. Dan dia pergi ke salah satu destinasi kafe di Makassar dan sebagainya. Besok dia jalan lagi ke toko oleh-oleh. Jadi polanya memang seperti itu. Kalau kita yang harus berbicara sebenarnya wisatawan gitu. Karena tidak bisa kalau tidak wisatawan. Karena sekali lagi kita tidak bisa melihat potensi kita sendiri gitu. Karena terlalu sering kita melihat. Sekali lagi pemerintah itu adalah fasilitator dan regulator. Nih, sekarang kita memfasilitasi industri, baik industri travel agent dengan hotel untuk melakukan intervensi pasar di target-target yang ditentukan sama asosiasi sendiri. Ini menggunakan APBD, ini sejarah loh sebenarnya. Belum pernah ada dengan skala besar pemerintah memfasilitasi industri untuk melakukan sales call. Kalau bahasa marketingnya nih, intervensi. Sales call, kemudian kita B2B, B2C, dan menggunakan pemerintah. Ini pemerintah harus hadir. Dan kami di Dinas Pariwisata menggunakan pola itu sekarang. Sampai dengan kami target, sampai dengan 5 tahun ke depan, pola ini akan ada. Karena sekali lagi, yang bergerak ini adalah industri. Gitu. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulasi gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah, industri butuh apa dari regulasi, misalnya travel agent, Pak, boleh enggak travel nakal itu kita tindaki dengan regulasi seperti ini? Pemerintah boleh enggak bikin? Boleh. Kita bikinkan apa? Peraturan wali kota, yuk kita bikinkan. Pak, kita butuh nih akupansi untuk di session-session yang low session. Boleh nggak? Boleh. Tanggal berapa? Tentukan. Nih ada anggarannya. Sekarang polanya seperti itu. Jadi ini untuk industri pariwisata, karena Dinas Pariwisata tuh ngurusin dua, industri pariwisata dan industri kreatif. Ini saling mengisi. Ini berat juga. Ini industri kreatif mendukung industri pariwisata. Ini saya kasih tahu ke teman-teman buka mata. Ini dari Prodikal 8 Januari sampai dengan 29 Juni kemarin, itu total event di Kota Makassar yang dilaksanakan di luar pemerintah 46 event. 46 event ini menandakan geliatnya untuk sektor industri kreatif itu kencang sekali. Itu. Jadi MC pasti MC ballroom. Itu MC itu tinggal hotel itu saya Prodikal Juni kemarin ya, akhir Juni yang full season kita itu full. Itu saya ketemu dengan beberapa teman-teman hotel, GM dan salesnya.
mengatakan, Pak saya lempar mami Pak ke hotel A, ke hotel B, mau bagaimana? Melempar nih Pak. Saya senangnya kata melempar itu gitu. Terus kemudian industri kreatif, MC, Pak kutolak mini 2, 3 karena bersamaan Ki Kodong saya di sini. Enak dengar. Ini berarti semua menandakan bahwa apa yang kita lakukan semua baik itu industri dan pemerintah lagi on the track gitu, lagi on the track untuk fokus pemulihan. Karena sekali lagi kalau industrinya cuma bergerak sendiri, pemerintahnya tidak ada, ini sangat disayangkan. Pesan Pak Wali Kota kepada kami di Dinas Pariwisata, bantu industri. Karena sekali lagi industri yang bergerak, industri yang bekerja, pemerintah menjaga dengan fasilitasi dan regulasi, lokal income kami yang dapat. Lokal income digunakan lagi untuk membiayai kota ini. Lokal income untuk pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu kurang lebih 20-22% setiap tahun, average-nya. Berarti besar, nggak bisa disepelekan ini pajak resto. Pajak resto itu diantara pajak resto, hotel dan hiburan, pajak resto nomor 1. Baru pajak hotel, baru pajak hiburan. Nih pajak hiburan saya kontak dengan Pak Kaban Bapenda untuk monitor tiketing ini semua, ini naik jelas karena pajaknya sendiri kita tahu pajak hiburan itu tertinggi juga 30%. Itu lagi digodok nih teman-teman nih semua untuk bisa kasih turun, tapi kan bukan ranah saya gitu, ranah saya. Iya. Hari ini sampai dengan minggu kedua Juli itu full Makassar di semua public space. Itu nggak ada tempat sekarang yang semua orang akhirnya dulu tidak ada istilah waiting list. Di Prodikal 2021 triwulan terakhir ya, itu nggak ada waiting list, kita kapan aja bisa masuk. Sekarang tidak. Saya pun mau bikin event kota, itu nunggu gitu. Padahal sudah ada calendar of event yang saya sudah plot dari Februari. Harus tergeser. Ya bagaimana? Iya, karena mengalah. Kasih mereka perputaran. Karena sekali lagi, ketika melalui event itu bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa banyak vendor yang terlibat, berapa banyak talent yang terlibat. Bayangkan itu baru satu. Kalau artis yang periodikal event 3 hari, berapa banyak riders yang harus dipenuhi oleh penyelenggara di plotting masuk di kamar-kamar hotel. Itu jelas. Riders itu sudah kan artisnya dari nasional Pak. Artis nasional itu akan pasti stay. Iya kan? Di mana letaknya antara event yang mendatangkan artis nasional dengan kamar? Ya, kru itu nggak ada, kru artis itu datang sendiri nggak ada, gerombolan dan satu hotel, blok, gitu. Walaupun kita senang sekali mendengar itu, tetap masih ada do dan don'ts. Ya. Dari Aston sendiri, bagaimana menerapkan itu agar semuanya tetap berjalan? Sebenarnya kita tetap patokan sama protokol ya, tetap protokol kesehatan sama yang seperti sebelumnya pernah kita bahas di 2020. Kayaknya hotel itu tempat paling aman sebenarnya kalau untuk untuk penanganan pencegahannya COVID-nya itu. KSE. Karena seperti yang Bapak bilang tadi bahwa di industri pariwisata itu kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana sih kemarin kita bertahan di 2020 itu kalau tidak mengadakan inovasi-inovasi baru. Seperti kalau di Aston sendiri kita mengadakan peralatan baru seperti untuk sterilisasi menggunakan UVC dan ozon di setiap kamar, di ruangan meeting setelah digunakan, pokoknya pengadaannya tuh sampai besar-besaran. Kemudian renovasi dengan mengadakan kaca supaya sirkulasi udaranya juga di ruangan meeting tetap ada, di ballroom tetap ada. Kemudian air purifier untuk di setiap lift, guest lift gitu kan. Jadi benar-benar kalau untuk di hotel sendiri kita masih ketat untuk protokol kesehatannya seperti itu. Jadi masyarakat yang mau mengadakan event utamanya di hotel, mau nginep dan lain-lain itu melaksanakan kegiatan tetap merasa aman ya? Betul. Sampai sekarang juga kalau untuk ruangan meeting, kita di ruangan meeting itu masih menggunakan masker. Jadi masih tetap disosialisasikan untuk penggunaan masker di dalam ruangan. Masih tetap berjalan. Senang sekali kita mendengar. Iya betul. Kita tetap pokoknya saling mendukung sih sebenarnya. Arahan pemerintah seperti ini kita tetap harus taat dan disalurkan lagi sosialisasinya. Nah, ada satu event kemarin yang sempat terjadi. Karena itu sebenarnya salah satu pisau bermata duanya media sosial ya. Ya satu tetap menjalankan, tapi namanya ada
human Ya, human error lah. error lah ya. Jadi gimana? Oknum-oknum lah itu. Kayak itu gimana kayak itu? Jadi sebetulnya gini, di Claro itu selalu mengedepankan protokol kesehatan. Bahkan dulu di awal pandemi, Pak Kadis ya, Claro itu jadi percontohan untuk sosialisasi protokol kesehatan. Nah, itu yang selalu kita coba jalankan. Bahkan sampai sekarang kita juga masih pakai Satgas Covid di dalam ruangan. Seperti hotel-hotel lain ya, maksudnya masker juga tetap disosialisasikan. Cuman saya sebetulnya gini, saya yang mau bahas adalah saya sangat mengapresiasi dari Pak Kadis dengan timnya ketika kita membuat event itu persyaratannya luar biasa, sangat luar biasa. Boleh di-spill. Jadi biar masyarakat tahu bahwa ini nggak gampang Ya, loh. mungkin karena teman-teman IO kemarin ngerasain sebelumnya. Cuman kan karena kalau dari saya pihak hotel, ini pertama kali kita membuat event ya. Nah itu yang saya membuka mata banget nih, ternyata segitu amannya kalau kita harus membuat event. Harus ke kecamatan, harus ke polsek, harus ke BPBD, harus ke Satpol PP, semua itu harus ada dari Dispar dulu syaratnya. Setelah itu baru kita presentasi di depan instansi-instansi terkait untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nanti suatu event. Ada presentasi. Dulu kan cuma ada perjanjian, mengajukan proposal dan lain-lain. Betul. Sekarang harus ada. Sekarang harus ada, dan itu artinya gini, maksudnya kita sebagai penyelenggara juga ya ini pertanggungjawaban kita bahwa saya siap nih, dan saya kalau presentasi itu harus siap dan harus sesuai dengan apa yang diminta dan persyaratannya. Itu kan jadi ketika kita membuat event ya saya sudah aman dari sisi perizinan. Artinya teman-teman nggak usah ragu lagi kalau membuat event, kita tahu di jalurnya nih dan harus begini. Begitupun IO yang masuk ke kita juga harus minta dari pihak hotel mana izinnya sekarang ini. Nah itu kan sebagai apa ya, sebagai bentuk apresiasi kita ya, karena kita baru bikin event dan itu luar biasa dari pemerintah mendukung sebuah event itu dengan persyaratan yang kita yakin buat kita semua juga baiknya gitu. Kita mau bicara soal angka, kita mau kembali flashback supaya kemudian orang-orang jadi tersadar bahwa apa sih yang sudah kita miss selama pandemi ini terjadi, dan kemudian 2022 datang memberikan hawa baru untuk kita semua. Pak Babang, kalau kita bicara soal angka. Ya, di 2020-2021 kan kita kehilangan hampir 60% kunjungan gitu, tamu kita juga gitu. Bukan hanya kunjungan gitu, karyawan kita pun kita PHK, kita rumahkan. Nah, dengan menggiatnya kembali pariwisata tahun ini ya, kita sudah mulai rekrut kembali. Nah, jadi saya sangat berterima kasih dengan Pak Kadis. Begitu banyak event, kita banyak bisa meng-create paket-paket wisata ya. Nah, tentunya itu kan akan mendongkrak tingkat kunjungan. Kunjungan meningkat, belanja juga banyak di Makassar. Tapi yang seperti tadi sampaikan tentang JSE tadi, kita juga menghimbau tamu-tamu kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi basic need dari wisatawan adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, tambah lagi kesehatan. Ya. Dan ini kalau misalnya dari Asita sendiri mau ngasih saran ke pemerintah atau minta sesuatu dari pemerintah di meja ini, makin perbanyak eventnya dong. Karena Makassar isinya harus lebih gampang. karena Makassar kan atraksinya kan tidak begitu banyak. Jadi dengan banyak event dan kedatangan seperti Dewa itu, saya yakin itu ada orang penonton juga bukan dari Sulsel. Iya. Ya kan, dari Surabaya. Kan mereka punya fans fanatik gitu. Masing band itu punya fans fanatik. Kemana aja saya ikut. Iya. Nonton, benar. Apalagi seperti Dewa, seperti Slang. Silon Seven. Mereka tidak perlu di mana itu, pasti datang. Saya yakin banget. Oke, saya balik lagi ke Kayu dia. Kayu ini kalau udah kayak begini, berarti kita udah mau closing gitu. Kalau Udah berputar baginya. Bagi-baginya udah mau berputar. Kayu ini menarik sekali bahwa mau itu event pemerintahan, mau itu event industri, dan juga kemudian hiburan ini kembali muncul dan juga melirik hotel. Tadi juga sempat disinggung para pekerja-pekerja yang sebelumnya terpaksa kemudian kita istirahatkan. Ya. Ini gimana? Ya sekarang artinya gini, pekerja-pekerja yang dirumahkan jelas kita panggil kembali, ya. Dan untungnya di Claro sendiri tidak pernah ada pemberhentian, tidak pernah. Nah itu yang kita ini istirahatkan ya, tapi tidak dihentikan ya. Nah,
Jadi kita bagi shift. Nah, sekarang udah mulai dari akhir 2021 itu kita sudah mulai full semua karyawan yang tadinya cuman sebulan 2 minggu mereka masuk, mereka sekarang full. Sekarang betul-betul full. Ya karena sekarang event banyak gitu. Kebutuhan man-nya itu, kebutuhan sumber daya manusianya banyak. Itu yang kita butuhkan, jadi kita panggil kembali. Mbak Dari, nah ini kalau kita mau bicara soal hotel dan juga pemerintah, apa nih yang ingin disampaikan dari pihak hotelnya sendiri? Kalau dari kita, Pak jangan PSBB, PPKM, mohon maaf Pak, ini permintaannya tolong jangan PSBB dan PPKM Pak. Pokoknya iya, jadi sebenarnya juga tergantung individual kita masing-masing sih sebenarnya, kesadaran kita masing-masing. Jadi peraturan itu juga ada karena dari kesadaran kita mungkin yang kurang. Cuman kalau misalnya ada label PPKM, PSBB sudah pasti, aduh, sudah pasti nih, apalagi kan sekarang kita udah kebaca ya sampai akhir tahun untuk bookingan jujur saja reservasi untuk 31 Desember kita sudah kebocoran. Udah punya MC. Sebenarnya label ya, label yang membuat takut. Tapi gimana ya Pak? Iya, jadi gini, kalau ngelihat kita seperti sekarang, itu kan berarti kita menjaga ritme nih. Nih, ritmenya kita jaga. Terus kenapa tadi ada pendampingan? Saya sebutnya pendampingan nih. Event dalam proses mulai dari perencanaan sampai dengan execute-nya sampai monitoring report-nya itu kita dampingin loh. Pertama itu tadi supaya semuanya merasa nyaman dan aman, baik dari si penyelenggara dan si pemberi izin. Karena pemberi izin ini juga punya konsekuensi hukum loh, gitu. Karena bukan dia melaksanakan, dia yang beri izin, dia yang diperiksa. Bayangin, itu ini untuk menjaga semua. Jadi itu tadi, kalau kita ritmenya kita jaga dengan baik, prosesnya dari proses perencanaan, eksekusinya sampai monitoringnya, saya rasa proses kita kembali ke PSBB dan apalagi PPKM 3, 4 dan 1 itu menurut saya akan sulit terjadi. Kalau itu tadi kita menjaga semuanya, baik itu dari keamanan, kenyamanan, karena biarpun tidak ada PPKM dan PSBB dan dari segi keamanan dianggap tidak kondusif, selesai juga kita. Oke? Kalau pariwisata itu bicara dua. Sekarang kesehatan dan kenyamanan dan keamanan gitu kan. Jadi kalau kesehatannya oke, kita tidak ada persoalan, tapi dari segi keamanan nggak kondusif dan akhirnya ada pelarangan membuat event-event, sama juga lagi. Berarti itu tadi yang kita jaga, bukan dari segi kesehatan saja menurut saya, dari segi keamanan. Jadi kenapa ada intervensi itu tadi supaya kami bisa mengukur. Oke, ini ada orang-orang yang sebenarnya kita udah blacklist nih dari kejadian kemarin. Gitu, ini penting. Kenapa? Iya, no mention. Tapi ini untuk menjaga semuanya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia ini banyak yang menggantung nasib. Tadi ada yang diistirahatkan. Itu saya berapa tahun waktu 2020 itu saya main ke Claro, ngambil gambar sama teman-teman di Claro untuk bikin protokol kesehatan. Saya ajak teman-teman tim di Spar. Coba kamu lihat, industri ini lagi nggak baik-baik. Buktinya apa? Lampunya aja satu yang menyala. Liftnya ada 4, satu aja yang menyala. Ini lagi nggak baik-baik. Kalian harus berpikir cepat untuk membuat intervensi, kegiatan yang bisa membuat mereka ini bertahan. Adaptasi cepat, karena pesan Pak Wali pada saat itu adaptasi. Hanya yang beradaptasi yang bisa bertahan. Gitu. Kalau nggak bisa adaptasi udah hancur. Kenapa? Ini teman-teman semua di industri hospitality adaptasinya cepat. Saya bilang dari seluruh aspek untuk mengenai sterilisasi dan yang paling siap untuk menghadapi pandemi adalah industri pariwisata. Gitu, mereka paling cepat beradaptasi. Terus kemudian industri hiburan, mereka juga paling cepat beradaptasi karena sekali lagi marketnya adalah kenyamanan dan itu tadi. Karena kalau tidak bisa membuat mereka nyaman dan aman, yang tidak didatangi industri mereka sadar itu tahu dari awal. Makanya kami di Dinas Pariwisata tertolong sekali karena industrinya paham. Sekali tentunya perbincangan kita ini ada informasi-informasi yang didengar itu bikin hati berbunga-bunga ya, karena semuanya
informasinya positif. Positif. Kita harapkan ini bisa terus berlanjut bahkan di tahun-tahun yang ke depan. Kita sama-sama menjaga diri, menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga ini semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Nana. Ini tanpa closing statement karena kita durasi kan. Seru. Kalau gitu harapnya ada offline-nya mungkin ya. Terima kasih banyak adik-adik, terima kasih Mbak Ari, Terima kasih. Pak Bambang, dan itu dia pemirsa, kita harapkan bahwa wah, selamat menikmati seluruh event yang berlangsung di Kota Makassar dan juga tentunya bisa mendatangi kembali seluruh wilayah Indonesia. Kalau mau paket bundling silahkan langsung ke Pak Bambang. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Salam kita